Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi bersama kakak. Kali ini kita mata pelajaran matematika peminatan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dan semoga bermanfaat ke depannya. Oke, jadi kita pertemuan pertama kali ini akan membahas tentang persamaan trigonometri. Pastinya kan kalian pernah belajar ini, setidaknya tahu sedikit tentang trigonometri. Jadi, ada pun subbab yang akan kita pelajari kali ini. Yang pertama, pengertian identitas trigonometri. Lalu yang kedua, rumus-rumus identitas trigonometri. Jadi, tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian identitas trigonometri, dan yang kedua, siswa dapat membuktikan rumus-rumus trigonometri. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini, kakak ingin mengulang kembali materi yang berkaitan dengan materi hari ini, yaitu teorema Pythagoras. Nah, seperti yang kalian pelajari dulu itu, teorema Pythagoras ini yaitu dari segitiga siku-siku. Jadi kan, segitiga siku-siku ini mempunyai 3 sisi yang kita kenal dengan ini sisi samping, ini sisi depan, dan ini sisi miring. Kan sudutnya itu di B. A ini kan di samping sudut, terus B ini di depan sudut, dan C ini kita lihat kan miring ya, jadi disebut sisi miring. Jadi dari segitiga siku-siku ini ada rumus yang dinamakan ini teorema Pythagoras. Jadi rumusnya itu berbunyi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, atau bisa juga dalam bentuk C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Terus rumus yang kedua ini merupakan turunan dari rumus yang pertama, yaitu A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat, atau dalam bentuk A sama dengan akar dari C kuadrat dikurang B kuadrat, dan rumus yang terakhir B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat, atau B sama dengan akar dari C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, masih ingat kan Pythagoras? Ini paling dasar trigonometrinya. Terus masih mengulang, masih kita flashback. Jadi perbandingan trigonometri. Nah, ini juga masih dari segitiga siku-siku. Jadi misalnya kita mencari sin alfa. Alfanya tuh di sini ya. Jadi rumusnya itu sisi depan dibagi sisi miring, atau biasa tuh disingkat sin demi. Begitu juga dengan kosami. Kosami, kos itu di sisi samping dibagi sisi miring. Kosami. Dan yang terakhir itu ada tan alfa. Tan itu sisi depan dibagi sisi samping, jadi tan desa. Jadi kakak sering diajari oleh ibu kakak itu menghafal yang ini aja, sin demi, kosami, tan desa. Jadi supaya lebih mudah ingatnya. Terus yang selanjutnya ini turunan dari yang 3 di atas. Kosekan ini kebalikan dari sin. Sekan ini kebalikan dari cos. Terus kotangan kebalikan dari tan. Jadi misalnya kita ingat yang ketiga ini, otomatis kita juga ingat yang ketiga ini. Karena cuma dibalik-balik aja. Intinya kita ingat sudutnya di sini, ini sisi samping, ini sisi depan, ini sisi miring. Jadi misalnya sin depan dibagi miring, terus misalnya cos samping dibagi miring, dan tan depan dibagi samping. Oke. Jadi kita masuk materi pada hari ini, yaitu tentang pengertian identitas trigonometri. Jadi identitas yang memuat perbandingan trigonometri itu disebut identitas trigonometri. Sebuah identitas trigonometri dapat ditunjukkan kebenarannya dengan cara sebagai berikut. Jadi cara yang pertama itu
kita ubah salah satu bentuk ruas. Biasanya dipilih bentuk yang agak rumit, sehingga diperoleh bentuk yang sama dengan ruas lainnya. Jadi misalnya ini ada suatu rumus, bla 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 sama dengan bla bla bla. Jadi satu sisi aja, satu ruas aja yang kita kerjakan, supaya menghasilkan hasil bentuk yang sama. Itu cuma dari satu sisi mengerjakannya. Terus sedangkan cara yang kedua ini mengubah masing-masing ruasnya itu sehingga diperoleh bentuk yang sama. Jadi kedua sisi yang dikerjakan, sisi kiri dikerjakan, sisi kanan dikerjakan, sehingga memperoleh hasil yang sama. Untuk membuktikan itu tadi identitas trigonometrinya itu apakah benar atau salah. Lalu sebab yang kedua, rumus-rumus trigonometri. Perhatikan gambar. Mana gambarnya ya? Nah, menurut teorema Pythagoras yang sudah kita bahas tadi, sisi-sisi pada segitiga di atas itu memenuhi hubungan kan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, agar diperoleh suatu bentuk perbandingan trigonometri dapat dibagi dengan sebuah sisi, misalnya dengan sisi C. Ini kita memainkan rumus ya. Jadi kita bagi C. Tadi kan rumus awalnya itu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi kan sama-sama kita bagi C kuadrat. Jadi A kuadrat dibagi C kuadrat ditambah B kuadrat dibagi C kuadrat sama dengan C kuadrat dibagi C kuadrat. Lalu kita sederhanakan, ini tetap. Lalu ini kan C kuadrat dibagi C kuadrat hasilnya 1. Setelah itu, nah, kuadratnya kita keluarkan. Jadi A dibagi C kuadrat ditambah B bagi C kuadrat sama dengan 1. Lalu kita sederhanakan dalam bentuk trigonometri. A dibagi C ini kan sisi samping dibagi sisi miring. Jadi kita ingat lagi yang rumus di awal tadi, berarti cos kuadrat alfa. Nah, sedangkan B per C ini sisi depan dibagi sisi miring. Jadi sin kuadrat alfa sama dengan 1. Jadi kita peroleh rumus identitas yang pertama itu cos kuadrat tambah sin kuadrat sama dengan alfa, atau bisa dipaling sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Lalu yang kedua, identitas trigonometri lainnya bisa didapatkan dengan membagi persamaan dari teorema Pythagoras oleh sisi yang lainnya, misalnya sisi A. Nah, tadi kan kita bagi dengan sisi C, selanjutnya ini kita bagi dengan sisi A. Jadi A kuadrat per A kuadrat ditambah B kuadrat per A kuadrat sama dengan C kuadrat dibagi A kuadrat. Kita sederhanakan seperti tadi. A kuadrat dibagi A kuadrat itu kan 1. Terus B kuadrat per A kuadrat kita gabung, terus kita pisah, kuadratnya kita keluarkan. Jadi B per A kuadrat. Ini kita keluarkan juga kuadratnya, jadi C per A kuadrat. Nah, dari trigonometrinya kan, ini depan dibagi miring, berarti berubah jadi tan. Kemudian ini kebalikan dari cos. Sisi miring dibagi sisi samping. Jadi 1 ditambah tan kuadrat alfa sama dengan secant kuadrat alfa. Nah, makanya tadi kakak sudah bilang kan bahwa kita itu harus mengingat rumus yang di awal tadi. Karena kan itu penting untuk mengubah dari sini ke sini. Nah, jadi kita dapat tadi. Terus rumus selanjutnya. Jika persamaan dari teorema Pythagoras tadi kita bagi oleh sisi B, akan diperoleh identitas trigonometri sebagai berikut. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kali ini kita bagi dengan B kuadrat. Kita bagi semuanya dengan B kuadrat, terus kita sederhanakan. Ini kita keluarkan kuadratnya, terus ini B kuadrat dibagi B kuadrat sama dengan 1, dan C per B kuadrat. Kita keluarkan kuadratnya C per B kuadrat. Lalu kita peroleh kotangan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan kosekant kuadrat alfa. Atau bisa dipaling juga 1 ditambah kotangan kuadrat alfa sama dengan kosekant kuadrat alfa. Nah, ini untuk sembarang alfa berlaku sifat dasar identitas sebagai berikut. Jadi ini rumus-rumus yang lainnya.
Untuk pembuktiannya bisa aja jadi tugas kah atau kita kerjakan sama-sama. Jadi kan tadi yang pertama itu kan sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa 91 yang sudah kita tadi cari sama-sama. Terus yang kedua tan kuadrat sama dengan tan alfa sama dengan sin alfa dibagi cos alfa. Lalu kotangan alfa sama dengan cos alfa dibagi sin alfa. Selanjutnya yang keempat 1 ditambah tan kuadrat alfa sama dengan secant kuadrat alfa. Lalu 1 ditambah kotangan alfa kuadrat. Kotangan kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Lalu kosekan alfa sama dengan 1 dibagi sin alfa. Secant alfa sama dengan 1 per cos alfa. Dan terakhir tan alfa sama dengan 1 per kotangan alfa. Ini juga sudah kita bahas ya yang di awal tadi. Yang kebalikan-kebalikan. Ini kan kebalikannya sin. Ini kebalikan dari cos. Ini kebalikan dari tan. Jadi kita ke contoh dulu. Buktikan identitas trigonometri tan alfa dikali sin alfa ditambah cos alfa sama dengan secant alfa. Kita jawab, kita tulis kembali soalnya. Tan alfa sin alfa ditambah cos alfa. Kita tuh mau mencari supaya sama dengan secant alfa. Nah, ini pengerjaannya dengan cara satu sisi aja nih kerjakan, tidak keduanya. Jadi sisi yang secant alfa itu kita menuju ke secant alfa supaya menghasilkan itu. Jadi cuma sisi kiri, cuma yang sisi kiri ini aja yang kita kerjakan supaya menghasilkan ini. Jadi kita kerjakan kan tan alfa dikali sin alfa ditambah cos alfa sama dengan tan tadi kan sin per cos. Jadi tulis aja sin alfa per cos alfa dikali sin alfa ditambah cos alfa lalu sama dengan, nah ini ada sin. Jadi dikalikan jadi sin kuadrat alfa. Penyebutnya tetap cos alfa ditambah cos alfa. Lalu ini kan kita ubah cos alfa ini kita ubah jadi cos kuadrat alfa dibagi cos alfa. Ini permisalnya seperti misalnya ini 2. Berarti ini kan 2 pangkat 2 dibagi 2. Sama kan? Nah, kita ubah seperti itu. Kita manipulasi supaya ini kan mendapatkan penyebut yang sama supaya memudahkan untuk penjumlahan pecahan. Lalu kita jumlahkan saja sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa. Bawahnya kan jadi cos alfa. Jadi kita tambahkan ini sesuai rumus identitas yang pertama tadi. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. 1 per cos alfa sama dengan secant alfa. Jadi ini terbukti bahwa ini identitas trigonometrinya benar. Nah, sekian penjelasan dari kakak, semoga dapat dipahami. Kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan di grup ya, jangan CP. Kalau CP kemungkinan tidak akan kakak balas. Di grup aja supaya kita sama-sama diskusi, sama-sama paham, teman yang lain paham. Jadi intinya silahkan bertanya, jangan malu-malu. Kakak mohon maaf atas segala kekurangan, banyak salah-salah kata dalam penyampaian dan segalanya, karena kesempurnaan itu milik Allah dan segala kekurangan itu milik kakak. Jadi sekian dulu penjelasan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.